Binaan 2, Kecamatan Denpasar Utara, dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Pengawas Daerah Binaan 2, Bapak Imade Arjana SPD MPD. Yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Gugus yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati, Kepala Sekolah yang berada di bawah kepengawasan Bapak Imade Arjana SPD MPD. Yang kami hormati pula para narasumber serta para peserta KKG yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah, kita dapat berkumpul walaupun secara virtual untuk melaksanakan kegiatan KKG bersama pada hari ini dengan materi. Yang pertama, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan materi kedua, aktivasi dan pemanfaatan akun belajar.id. Baiklah, acara pembukaan telah kita lalui bersama. Selanjutnya, acara kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohonkan untuk berdiri. Nah, ini ya. Kamu. Saya enggak. Mana jawab aku undangan. Baik, acara akan kita lanjutkan dengan doa bersama. Bapak Ibu dimohonkan untuk tetap berdiri. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara keempat, yaitu sambutan dari Ketua Gugus Kapten Japa untuk Ibu Ninyoman Indrawati SPD SD selaku Ketua Gugus Kapten Japa. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum mulai
Izinkan tiang aturang pangastungkara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Bori ini kena kertas, Bori. Yang terhormat Kertas. Bapak Pengawas Wilayah Dabin 2 Kecamatan Denpasar Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Gugus sewilayah Dabin 2 Kecamatan Denpasar Utara, Bapak Ibu Kepala Sekolah, adik narasumber, serta Bapak Ibu guru yang hadir dalam room ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena Asung Kerta Waranugrahanya lah kita dapat berkumpul di room ini dengan selamat, dan mari kita tetap jaga kesehatan kita. Semoga kita semua terbebas dari COVID-19. Bapak Ibu yang tiang hormati, terutamanya Bapak Pengawas, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami. Cuman nggak tahu dan untuk adik narasumber Pak Made Mudiartana, Pak Dewo Edwin, serta Pak Made Sube yang besok akan memberikan materi di dalam KKG ini. Harapan saya pribadi dan wakil dari gugus Kapten Japa, mohon Bapak Ibu guru peserta KKG tetap mengikuti KKG dengan baik sesuai dengan imbuan dari Bapak Menteri Merdeka Belajar, bagaimana caranya kita berusaha untuk membuat guru menjadi senang, murid senang atau siswa senang, dan orang tua senang. Dan ikutilah KKG dengan baik. Di sini merupakan tempat kita bersama saling berdiskusi, saling mengisi demi kemajuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Itu yang dapat yang sampaikan untuk pagi ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekaligus KKG wilayah Dabin 2 kita buka. Ya, untuk semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pada acara inti, yaitu kegiatan KKG bersama Daerah Binaan 2 Kecamatan Denpasar Utara. Untuk acara inti akan dipandu oleh saudara moderator. Namun sebelumnya, kepada Bapak Pengawas dan Bapak Ibu Ketua Gugus, serta Kepala Sekolah, sudi kiranya Bapak dan Ibu berkenan menemani kami dalam acara KKG ini. Namun apabila Bapak Ibu ada tugas penting yang harus diutamakan, kami persilakan. Sebelumnya saya informasikan bahwa link absensi akan dibagikan 15 menit sebelum kegiatan berakhir. Dan acara selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada saudara moderator. Untuk Bapak Made selaku moderator, apakah sudah siap? Oke, baik. Jika sudah, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pembawa acara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Imade Suwatika selaku moderator dalam kegiatan KKG hari ini. Sebelumnya, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya ucapkan selamat bergabung untuk para peserta KKG bersama Daerah Binaan 2 Kecamatan Denpasar Utara. Pada kegiatan KKG hari ini, saya akan ditemani oleh dua narasumber yang merupakan calon guru penggerak angkatan pertama Kota Denpasar. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita hari ini. Adapun narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Idewo Bagus Putu Edwin Pradipta MPD yang akan menyajikan materi mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua yaitu Bapak Imade Mudiatana SPDSD yang akan menyajikan materi mengenai aktivasi dan pemanfaatan akun belajar. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjut ke kegiatan diskusi, kegiatan diskusi ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi yang pertama adalah penyajian materi oleh narasumber, di mana masing-masing narasumber akan diberikan waktu selama 30 menit untuk memaparkan materinya. Kemudian akan dilanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu sesi praktek, diskusi, dan tanya jawab, yang nantinya akan diberikan waktu selama 30 menit. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini. Langsung saja kita simak penyajian materi dari narasumber yang pertama, yaitu dari Bapak Dewo Bagus Putu Edwin Pradipta MPT. Untuk Bapak, apakah sudah siap? Siap. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Sebelumnya tiang haturkan panganjali umat Om Swastiastu. Yang tiang hormati Bapak Pengawas, Bapak Made Arjano SPD MPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah di daerah Binaan 2, Kecamatan Denpasar Utara, Bapak Ibu Guru hebat di daerah Binaan 2, Kecamatan Denpasar Utara yang tiang banggakan. Sebelumnya izinkan tiang share screen. Sudah kelihatan nggih? Baik, Bapak Ibu. Nah, perkenalkan, nama tiang Idewo Bagus Putu Edwin Pradipta, tempat tugas di SD Negeri 24 Pemecutan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya bukan menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman terkait apa yang sudah tiang dapatkan di dalam pelatihan pendidikan guru penggerak. Kemudian sebentar kita diskusi bersama-sama, apalagi di dalam kegiatan hari ini tiang lihat banyak teman-teman di guru penggerak yang ikut berkegiatan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tujuan pendidikan menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak
sehingga dapat memperbaiki lagunya. Nah, ini berarti kita sebagai pendidik tugasnya adalah menuntun peserta didik tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama Ingarso Sungtulodo, dari depan memberi contoh, kemudian Ingmadia Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Yang yakin Bapak Ibu semua sudah sangat memahami filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini. Nah, Bapak Ibu, jika kita ibaratkan sekolah adalah sebuah ekosistem, yang mana ekosistem berarti hubungan timbal balik saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, dalam hal ini, sekolah wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Jadi, sekolah wajib membangun ekosistem yang membantu siswa meningkatkan kreativitas untuk menunjang keberhasilan dari apa yang menjadi tujuan pendidikan bersama. Nah, keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Jadi, bagaimana sekolah melihat ekosistem sekolah itu sangat menentukan keberhasilan sekolah tersebut. Nah, bagaimana cara pandang sekolah terhadap ekosistem? Nah, yang pertama, cara pandang yang pertama, apakah sekolah menganggap ekosistem sekolah itu sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Jadi, di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah sekolah kita, tempat kita mengajar, melihat ekosistem yang ada itu sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Kemudian, sekolah yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tetapi berupaya pada pemanfaatan aset yang dimiliki. Jadi, ketika sekolah memandang ekosistemnya sebagai kekuatan, maka sekolah akan melihat apapun sumber daya yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk keberhasilan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apabila kita menganggap sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik? Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, seberapa besar dampak sumber daya atau fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran pada murid saat ini? Kemudian yang ketiga, seberapa efektif sumber daya sekolah yang kita miliki dalam mendukung kualitas pembelajaran di sekolah? Dan yang keempat, adakah cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Dan yang terakhir, sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Jika sudah, bagaimana pemanfaatannya? Nah, Bapak Ibu, 5 pertanyaan ini adalah pertanyaan refleksi terhadap kondisi kita di masing-masing sekolah. Nah, yang yakin Bapak Ibu guru semua beserta Bapak Ibu kepala sekolah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Misalnya, sudahkah kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah? Yang yakin semua sekolah pasti sudah memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya untuk proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang ada di sekolah? Apa saja yang termasuk komponen biotik dan abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah? Nah, faktor biotik ini adalah faktor yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, yang pertama, faktor biotik yang ada di sekolah itu adalah tentu murid. Jadi, tidak mungkin sekolah tidak memiliki murid. Kemudian yang kedua, ada pemimpin di dalam sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian guru, kemudian staf atau tenaga kependidikan, kemudian ada juga pengawas sekolah, orang tua, termasuk juga komite. Masyarakat sekitar sekolah juga
termasuk faktor biotik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang kedua, faktor abiotik. Nah, di sini yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mendukung yang bukan makhluk hidup. Misalnya, yang pertama adalah keuangan sekolah, kemudian yang kedua, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang ada di sekolah. Ini termasuk dalam faktor abiotik. Jadi sarana dan prasarana itu termasuk lingkungan sekolah, kemudian gedung dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, silakan cermati video yang sajikan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah, Bu. Tahun kemarin, mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Suara dari videonya tidak terdengar, Pak. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak suara dia dilaksanakan, tidak orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Sudah terdengar Kalau ya? kita buat acara seadanya, Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga, Bu. Minimal kita harus punya sound system. Belum, belum. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti Sampun, nggih? sewa panggung dan Udah? dekorasinya. Ya, Videonya belum terdengar. Bu. Sudah terdengar nggih? Acara apa-apa. Ya memang sih. Videonya tapi belum, Pak sayang Dawa. juga dengan dana yang sedikit Dulu, kita ya? harus melaksanakan acara perpisahan. Oke. Coba yang ulang. Dengar enggak? Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana Sampun menurut terdengar Bapak nggih? Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita belum meminta ya? bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah, Bu. Tahun kemarin, mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau Pak acara Dewi, perpisahan share tidak sound-nya, Pak Dewi. dilaksanakan, orang Di tua titik murid 3 di akan atas menanyakan sebelah kanan kepada itu saya. klik share sound. Oh, share. Oh iya. Sampun nggih? Kalau kita buat acara seadanya, Bu, Sampun nggih? dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga, Bu. Minimal kita harus punya sound system. Dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya, Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya, Bu. Kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, Bu. Waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah,
Dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini Bu. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang mewarnai Bu. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Oke, Bapak Ibu, jadi dari video yang Tiang sajikan tadi, di sana terdapat dua cara pandang sekolah melihat sekolah dalam mempersiapkan kegiatan. Yang pertama, sekolah melihat dari sudut pandang kekurangan. Kemudian yang kedua, sekolah melihat dari sudut pandang aset-aset yang mereka miliki. Nah, kira-kira di sekolah Bapak Ibu ini kita berefleksi kembali, hal yang mana yang sudah sekolah Bapak Ibu lakukan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti pikirkan kira-kira sekolah saya sudah melaksanakan yang mana dalam setiap kegiatan. Apakah sekolah melihat dari sudut pandang kekurangan atau melihat dari aset-aset yang ada. Nah, silakan nanti Bapak Ibu beserta kepala sekolah memikirkan sekolah saya sudah melaksanakan yang mana. Nah, jadi pendekatan berbasis masalah, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking. Nah, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah di sini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga, yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi yang ada di sekitar. Jadi, seperti yang ada di video yang pertama tadi, cara pandang sekolah melihat kekurangan. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Nah, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan menggali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi, seperti di video yang kedua tadi, apapun yang ada di lingkungan sekolah
mereka usahakan untuk berfungsi. Jadi mereka manfaatkan dengan sebaik mungkin, bahkan barang-barang bekas pun mereka pikirkan untuk menjadi sebuah kekuatan. Dan Tiang yakin sekolah kita juga sudah melaksanakan itu. Nah, apa yang menjadi perbedaan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset? Pendekatan berbasis kekurangan, masalah atau hambatan, yang pertama berfokus pada masalah dan isu. Kemudian yang kedua, berkutat pada masalah utama. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, seperti yang di video pertama. Kemudian yang berikutnya, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kemudian yang berikutnya, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Yang berikutnya, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu kalau sekolah memandang pendekatan berbasis kekurangan. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis aset. Yang pertama, ciri-cirinya adalah fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan. Kemudian yang berikutnya, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang berikutnya, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Yang berikutnya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Dan yang terakhir, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi, pendekatan berbasis aset ini berfokus pada kekuatan-kekuatan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah. Nah, aset-aset dalam sebuah komunitas, menurut Green dan Haynes tahun 2002, dalam aset building and community development ada 7 aset utama, atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. Nah, aset-aset tersebut yaitu yang pertama, modal manusia, yang kedua, modal sosial, yang ketiga, modal fisik, yang keempat, modal lingkungan atau modal alam, yang kelima, modal finansial, yang keenam, modal politik, dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Nah, yang pertama, modal manusia. Jadi, modal manusia ini adalah segala sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia yang menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, contoh-contoh sumber daya manusia ini adalah, modal manusia ini adalah yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, siswa. Kemudian orang tua. Kemudian jika di sekolah Bapak Ibu ada petugas kantin, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, modal sosial. Nah, yang dimaksud dengan modal sosial itu adalah norma dan aturan yang mengikat warga yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara lain asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan suatu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk tujuan yang sama. Nah, misalnya di sekolah Bapak Ibu di sini ada sekodemen. Kita misalnya di antar guru memiliki sebuah kegiatan sosial, memiliki sebuah asosiasi, misalnya arisan, kemudian kegiatan suka duka, kemudian kegiatan yang memiliki hobi memasak, itu misalnya, itu bisa dijadikan sebagai modal sosial karena di sana akan terjalin kekuatan-kekuatan kebersamaan. Begitu pula dengan siswa, bisa kita manfaatkan dari hobi-hobi yang mereka miliki, itu bisa kita manfaatkan. Jadi beberapa contoh tipe asosiasi yang berdasarkan keyakinan, kesamaan profesi, kesamaan hobi, dan sebagainya, seperti yang Tiang sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, modal fisik. Nah, modal fisik ini adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Nah, selain itu, infrastruktur atau sarana-prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain, ini termasuk ke dalam modal fisik. Nah, misalnya bangunan.
Di sekolah Bapak Ibu, bangunan yang ada misalnya ada ruang kepala sekolah, kemudian ruang kelas yang lengkap, memiliki ruang perpustakaan, ruang agama Islam, padmesana, kantin, ruang pertemuan, kemudian dari infrastruktur, akses menuju ke sekolah yang baik, kemudian juga ada jaringan internet, saluran air yang baik, itu bisa dijadikan sebagai modal fisik Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, itu adalah modal lingkungan atau alam. Nah, modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nah, tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh yang ada yang bisa kita gunakan sebagai modal lingkungan. Nah, tetapi kalau kita di Denpasar, yang yakin tanah untuk berkebun, jika di sekolah mungkin hanya memanfaatkan taman-taman sekolah. Kemudian taman, danau, sungai, laut. Kalau kita di Denpasar Utara mungkin agak jauh mencari laut, agak susah mencari laut, harus ke Sanur atau kemana. Mungkin kita bisa manfaatkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar. Misalnya kalau di sekolah Tiang, di belakang sekolah ada sungai kecil, itu bisa kita manfaatkan sebagai modal lingkungan alam di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya yang ada di daerah Peguyangan, di sana ada subak, bisa kita manfaatkan sebagai salah satu modal alam. Jadi subak itu bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk belajar. Kemudian kalau yang ada di dekat dengan lapangan Lumintang, misalnya SD 17, itu ada taman kota, bisa dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak mesti harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sekolah yang mendukung itu termasuk dalam modal lingkungan. Nah, kemudian yang berikutnya, modal finansial. Nah, modal finansial ini berarti dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Nah, tetapi kalau kita di sekolah, poin yang kedua, itu tabungan, hutang, investasi yang rasa tidak ada. Nah, lalu modal finansial dari sekolah itu apa saja? Nah, kalau di sekolah Tiang, modal finansial itu hanya bersumber dari dana BOS, baik itu BOS pusat maupun hibah kota untuk mendukung kegiatan ACI. Jadi modal finansial di sekolah Tiang itu hanya dua, yaitu BOS pusat dan hibah kota. Dan di sekolah Bapak Ibu yang yakin ada beberapa sekolah yang memiliki sumber-sumber keuangan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah modal politik. Yang dimaksud modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Nah, misalnya, di sini di sekolah Bapak Ibu, dalam menciptakan modal politik, misalnya ada kegiatan kepramukaan. Nah, di sana bisa dijadikan sebagai salah satu modal politik. Nah, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu bekerja sama dengan puskesmas, bekerja sama dalam bidang kesehatan, membentuk dokter cilik, pelatihan dokter cilik, itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh modal politik. Nah, jadi lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Jadi seperti yang sampaikan tadi, jika sekolah Bapak Ibu memiliki kedekatan dengan lembaga-lembaga kesehatan, kemudian lembaga-lembaga pemerintah, itu bisa maupun lembaga swasta bisa dijadikan sebagai modal politik, menjalin kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku dan amalan. Jadi
di sekolah kita, sekolah Bapak Ibu, yang yakin memiliki sumber daya manusianya itu terdiri dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Kemudian budaya. Kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, contoh-contoh modal agama misalnya, kalau di sekolah Tiang, contohnya dari guru. Jadi guru-guru yang ada di SD 24 Pemecutan itu cukup heterogen, terdiri dari 3 agama. Jadi di sekolah kami ada agama Hindu, kemudian ada agama Islam, ada juga agama Kristen. Jadi guru-gurunya berasal dari 3 agama yang berbeda. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah kekuatan. Jadi apapun kepercayaan yang ada di masing-masing agama itu bisa kita jadikan kekuatan. Nah, kemudian yang kedua, kebudayaan. Di sekolah Tiang sendiri, guru-gurunya berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada yang dari Jawa, ada dari Bali, ada juga yang dari NTT. Jadi masing-masing kebudayaan yang dimiliki oleh guru-guru itu bisa kita manfaatkan sebagai modal budaya. Begitu juga dengan murid. Jadi murid di sekolah Tiang hampir dari Sabang sampai Merauke. Mungkin yang tidak ada itu dari daerah Papua. Dari daerah Papua yang tidak ada. Dari Sumatera ada, kemudian dari Kalimantan juga ada beberapa. Jadi kebudayaan-kebudayaan unik yang murid dimiliki itu bisa kita jadikan sebagai sebuah kekuatan. Misalnya kebudayaan dari Jawa bisa kita manfaatkan di dalam kegiatan pembelajaran pengenalan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, seperti yang Tiang sudah sampaikan tadi, serta benda merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam suatu ruang geografis. Nah, Bapak Ibu, kita berpikir kembali. Selama ini, pada saat rapat antar guru atau dengan kepala sekolah, biasanya apa yang dibahas? Apakah membahas apa yang menjadi kekurangan sekolah selama ini, atau membahas soal kekuatan yang dimiliki oleh sekolah? Jadi, kembali lagi, pertanyaan ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah di dalam rapat penyusunan program, kita membahas tentang kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah, atau membahas soal kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh sekolah? Jadi kita berefleksi kembali, silakan Bapak Ibu pikirkan kira-kira apa yang kita lebih sering kita bahas di sekolah. Jadi karena ini akan menentukan arah kebijakan yang diambil oleh sekolah. Jadi seperti yang di video tadi, ketika berpikir masalah kekurangan, maka program yang sudah direncanakan bisa jadi tidak terlaksana. Tetapi ketika sekolah memandang berpikir tentang soal kekuatan, maka program-program yang direncanakan dapat terlaksana dan dapat dieksekusi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh pemetaan aset yang ada di sekolah Tiang. Nah, modal manusia, jadi di sekolah Tiang memiliki 25 orang pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian siswanya terdiri dari 359 siswa. Nah, modal sosial di sekolah Tiang ada kegiatan suka duka antar guru. Jadi setiap bulan kami mengumpulkan dana suka duka yang kita gunakan untuk keperluan kegiatan suka duka. Misalnya ada teman yang jatuh sakit harus dirawat di rumah sakit, kita melakukan kunjungan ke rumah sakit dan memberikan sedikit bantuan kepada teman. Begitu pula ketika ada teman yang memiliki upacara adat, kita berikan juga dana suka duka tersebut. Kemudian modal fisik. Nah, pada saat ini, yang bicarakan pada saat ini, jadi sekolah Tiang memiliki satu ruang kepala sekolah yang menjadi satu dengan ruang tata usaha, kemudian satu ruang guru menjadi satu dengan ruang UKS, alat peraga, kemudian 3 ruang kelas, 1 kantin, 1 ruang perpustakaan, 1 gudang, dan 1 padmasana. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa hanya 3 ruang kelas? Nah, karena di tahun 2021 ini sekolah kami mendapat rehab. Jadi dalam proses sekarang ini masih dalam proses tender.
Jadi gedung yang lama sudah dibongkar, namun pembuatan gedung baru masih dalam proses tender yang dilakukan oleh dinas. Jadi saat ini kami hanya memiliki 3 ruang kelas. Nah, kemudian modal lingkungan. Jadi sekolah memiliki halaman sekolah, kemudian taman, kemudian di belakang sekolah ada sungai kecil, di sebelah utara sekolah ada gudang alat elektronik, yaitu gudang UFO, kemudian di sebelah selatan ada gudang Toyota. Nah, kemudian modal finansial seperti yang sudah Tiang sampaikan tadi, sekolah kami hanya bersumber dari modal finansialnya hanya bersumber dari BOS pusat maupun hibah kota. Nah, kemudian modal agama dan budaya, guru di sekolah kami terdiri dari 3 agama, Hindu, Islam, Katolik. Kemudian siswa terdiri dari 4 agama, Hindu, Katolik, Protestan, Islam. Kemudian latar belakang budaya guru berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian modal politik, ada peraturan sekolah, kemudian kerjasama dengan pihak puskesmas, ada juga komite sekolah. Jadi ini contoh pemetaan aset yang ada di sekolah kami. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh pemetaan aset yang ada jadi hasil yang diskusi dengan beberapa teman di sekolah lain. Jadi modal manusia itu adalah murid, kepala sekolah, sama seperti yang sampaikan tadi. Kemudian modal sosial, ada donasi sosial, suka duka, kerja bakti di lingkungan Banjar, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian modal fisik, gedung sekolah, kit, lab komputer, perpustakaan, wifi, internet, LCD, ada juga yang memiliki dance room. Kemudian modal lingkungan, ada yang lokasi sekolah berada di pusat kota, ada juga sekolah yang merupakan sekolah adiwiyata. Kemudian ada modal finansial, ada yang memiliki modal finansial dari dana BOS maupun dana komite. Kemudian modal politik, ada kepala sekolah yang menjadi pengurus inti K3S, kemudian ada juga sekolah yang memiliki ketua komunitas SIM PKB, ada juga yang guru-guru di sekolahnya menjadi ketua KKG. Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, dalam hal modal budaya di sekolahnya ada kegiatan ekstrakurikuler menari, megambel, mesatwa. Kemudian dalam modal agama ada kegiatan ngayah di Hari Saraswati. Kemudian modal budaya yang lainnya adalah kegiatan megibung. Jadi ini adalah contoh-contoh pemetaan yang hasil diskusi Tiang dengan beberapa teman-teman di calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, sebentar di tugas yang akan dikirimkan oleh panitia, Bapak Ibu akan melengkapi pemetaan aset ini. Jadi akan Bapak Ibu peserta akan mengisi link, silakan nanti mulai bisa dicatat-catat dari sekarang kira-kira apa saja aset-aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Tiang. Sebelum Tiang akhiri, kita kembali berkonsentrasi terlebih dahulu, menyegarkan pikiran kita kembali. Mungkin penjelasan Tiang terlalu cepat atau bagaimana. Jadi, nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah bus. Bayangkan Bapak Ibu adalah seorang supir bis. Bayangkan Bapak Ibu adalah seorang supir bis. Pada suatu hari, supir bus berangkat dari Denpasar menuju Gilimanuk dari Terminal Ubung dengan mengangkut 30 penumpang. Setelah tiba di Terminal Mengui, 5 orang penumpang turun dan 3 orang naik ke dalam bus. Dalam perjalanan, di daerah Tabanan, sopir bus berhenti untuk menaikkan 2 orang penumpang lagi. Sesampainya di Terminal Negara, 10 orang penumpang turun dan tidak ada yang naik kembali. Ya, Bapak Ibu kembali konsentrasi, nanti jawabannya ditulis di kolom chat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah warna dan motif baju yang digunakan oleh sopir bus tersebut? Silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat. Silakan. Pertanyaannya adalah, apakah warna dan motif baju yang digunakan oleh sopir bus tersebut? Yang berkonsentrasi, yang yakin pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan. Bu Nyoman Budi Suryanti, baju kuning, motifnya apa, Bu? Pak Made Nadi 20. Kemudian Bapak Ido Bagus Arta Adiwiguna, baju coklat motif batik. Yetri, baju jas hitam. Kemudian
kuning motif polos. Bu Kompiang baju coklat. Kemudian Bu Nyoman Puspa Widi baju adat. Nah, ternyata seragam hari Kamis. Yang lainnya baju coklat. Baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang lihat. Jadi pertanyaan ini adalah jawabannya sebenarnya adalah baju apa yang Bapak Ibu gunakan hari ini. Itulah jawabannya. Jadi yang berkonsentrasi, yang yakin bisa menjawab hal itu. Jadi bayangkan Anda adalah seorang supir bus. Jadi sopir busnya adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi yang yakin Bapak Ibu banyak yang sudah berkonsentrasi. Jadi Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Tiang. Terima kasih Tiang ucapkan atas kesempatan berbagi pada kesempatan hari ini. Apabila ada tutur kata Tiang yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waktu Tiang kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak. Demikian tadi penyajian materi yang dibawakan oleh Bapak Dewo Bagus Putu Edwin Pradipta MPD. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi praktek, diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum kita lanjut ke kegiatan praktek, kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta KKG untuk membuka link Google Form yang telah kami share pada kolom chatroom, di mana nantinya link ini akan berkaitan dengan kegiatan praktek yang akan kita lakukan. Nah, untuk nanti di kegiatan ini Ibu Bapak saya diperbolehkan untuk bertanya dan akan langsung ditanggapi oleh Bapak Dewonya sendiri. Dan untuk lebih jelasnya, kegiatan praktek akan dipandu oleh Bapak Dewo. Untuk Bapak Dewo, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Made Swartike. Jadi Bapak Ibu, tugasnya sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Silakan Bapak Ibu buka, kemudian Bapak Ibu isi secara langsung di Google Form tersebut. Jadi tugasnya itu tidak terlalu susah. Tugasnya hanyalah memetakan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu, seperti yang Tiang sampaikan tadi, seperti contoh-contoh yang Tiang sampaikan tadi. Jadi apa saja yang ada di lingkungan Bapak Ibu, modal-modal apa saja yang ada di lingkungan Bapak Ibu, silakan dijawab. Nah, di sini ada Pak Nyoman Karyase mengangkat tangan. Silakan Pak Nyoman. Yang ingin bertanya silakan raise hand, kemudian nyalakan mikrofonnya. Atau bisa juga menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Untuk Bapak Ibu, di link Google Form-nya itu langsung diisi sekarang. Nanti untuk pengisiannya akan dipandu oleh Bapaknya, oleh Bapak Dewo. Oke, langsung diisi sekarang. Sekalian ini akan dijadikan untuk tugas. Jadi Bapak Ibu silakan diisi. Yang pertama adalah nama sekolah,
tulis. Mungkin satu sekolah kalau memang hanya satu yang mengisi ya tidak masalah, artinya diwakili oleh satu guru boleh, tapi kalau memang mau masing-masing guru mengisi juga tidak masalah. Jadi sambil kita berdiskusi, nah jadi misalnya tiang isi di sini Beatrice bisa buka ini nggak? Bisa ngisi? Saya kok nggak bisa ya? Udah. Nah, jadi modal manusia, jadi langsung Bapak Ibu langsung isi di link tersebut, misalnya jumlah pendidik 25 orang atau jumlah pendidik di sekolah tiang itu adalah 21 orang. Kemudian jumlah tenaga pendidikannya 4 orang, jumlah muridnya adalah 359, kemudian lain-lain. Di sini jika ada petugas kantin, misalnya 1 orang petugas kantin, bisa Bapak Ibu isi seperti ini. Nah, modal sosial, misalnya jenis kegiatan sosial, ini adalah suka duka guru, bisa diisi juga misalnya ke demen memasak, ini bisa. Kemudian misalnya di sekolah Bapak Ibu ada murid atau guru yang hobi bermusik, misalnya bisa membuat ke Santi itu misalnya, ini bisa. Nah, modal fisik ini Bapak Ibu isi dengan kondisi fisik sekolah, misalnya 1 ruang kepala sekolah, kemudian 1 ruang guru, kemudian 3 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 gudang,
Jadi modal fisik Bapak Ibu bisa isi dengan apa-apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian modal lingkungan Bapak Ibu bisa isi dengan lingkungan-lingkungan atau kondisi-kondisi yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu. Misalnya seperti yang sampaikan tadi, yang ada di daerah Peguyangan, di sana ada subak, jadi bisa dimanfaatkan itu. Kemudian yang ada di daerah Lumintang, misalnya dekat SD 22, itu ada taman lalu lintas, bisa dimanfaatkan itu. Kemudian gedung-gedung perkantoran yang ada di sekitar bisa dimanfaatkan. Kemudian modal keuangan silakan Bapak Ibu yang memang ada pertanyaan terkait dengan pengisian link tersebut, kita diskusi bersama. Nah, misalnya ada hal-hal yang Bapak Ibu ragukan posisinya, mari kita diskusi bersama. Berhubung dalam kegiatan ini banyak rekan-rekan tiang di CGP yang nanti bisa kita ajak untuk berdiskusi. Bapak Made, moderator, untuk waktu kari-akeh nggih? Hari Pak, hari. Oh nggih. Nggih, silakan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tiang sampaikan di sini tiang berperan bukan sebagai kenten nggih, bukan mengajari Bapak Ibu, tiang hanya berbagi
Jadi silakan Bapak Ibu yang lain kita berbagi bersama. Mungkin ada misalnya di daerah Peguyangan, di sana yang lihat kalau tidak salah tadi SD 3 Peguyangan sudah selesai mengisi nggih. Mungkin ada rekan tiang dari SD 3 Peguyangan, silakan disampaikan hasil pemetaannya, jadi kita bisa berbagi di sini. Atau yang dari 11 Peguyangan, Bu Budi, Bu Nyoman Budi, sudah selesai mengisi, Bu? Inggih, Pak Dewo, sampun. Ya, nah Bu Budi silakan kita berbagi pengalamannya. Kalau di SD 11 Peguyangan, kira-kira apa modal-modal yang bisa kita bagikan kepada rekan-rekan yang lainnya, Bu? Inggih, kalau di sekolah kami, Pak Dewo, kalau di SD 11 hampir sama dengan sekolah teman-teman lain yang sudah kami diskusikan bersama teman-teman CGP. Jadi dari modal manusia meliputi ada pengawas, kemudian ada kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga pendidikan, kemudian murid-murid, wali murid, juga masyarakat sekitar. Kemudian dari modal sosial, ada forum KKG, kemudian peguyuban, komite sekolah, dan komunitas praktisi di SD 11 Peguyangan. Modal fisik meliputi gedung sekolah, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, kemudian ada perpustakaan, kantin, ada tempat ibadah. Untuk infrastrukturnya ada saluran pembuangan, sistem air, jalur komunikasi juga, dan sarana pendukung pembelajaran lainnya. Kemudian kalau modal lingkungan alam, di sini ada taman untuk berkebun, ada sungai juga, dan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kemudian dari modal finansial, ada dana BOS dan sewa kantin. Dari politik, ada kerjasama dengan Puskesmas, kemudian kerjasama dengan PLN, PDAM, Telkom, Bank Sampah, Polri, BNN, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari modal agama dan budaya, ada perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Saraswati. Jadi dulu sebelum ada pandemi, kita melakukan secara gotong royong bersama murid-murid lainnya. Nah, mungkin di sini lingkungan alam yang berupa sungai yang ada di sebelah barat sekolah kami, mungkin di sana ada kebingungan antara defisit atau aset, karena selama ini sungai yang ada di sebelah barat sekolah kami itu menimbulkan bencana seperti banjir setahun lalu ya Pak Dewo, menimbulkan banjir. Akhirnya perpustakaan kami terbenam dan buku-buku banyak yang rusak. Namun hancur. Namun karena di sini kita berupaya untuk melihat sisi baiknya atau potensinya, mungkin di sini kami gunakan sebagai sarana untuk sumber belajar seperti itu Pak Dewa. Okay. Nah memang sama di sekolah tiang juga sempat kenten Bu Budi sempat banjir juga karena saluran air di sungai yang ada di belakang sekolah mampet. Jadi terima kasih Bu Budi atas pengalaman memetakan aset yang ada di sekolah. Nah kemudian tiang lihat juga mungkin yang sudah dari Muhammadiyah, SD Muhammadiyah 4, karena di sana ada G. Untuk waktu diskusi dan praktek niki masih tersisa lagi sedikit waktunya nggih. Mungkin lagi satu orang, mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan siapa yang ingin berbagi praktik baik terkait dengan pemetaan aset yang sudah Bapak Ibu lakukan. Atau dari SD Muhammadiyah 4. Kebetulan niki
di SD Muhammadiyah 4 yang lihat ada 2 CGP di sana. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan dari Muhammadiyah 4 untuk menyampaikan hasil pemetaannya. Siapa yang mau ngomong? Ya, siapa saja boleh, Bu. Jadi kita di sini berbagi. Bagaimana rekan-rekan dari Muhammadiyah 4? Baik, saya coba mewakili ya Pak. Yes, silakan Ibu. Kalau dari SD Muhammadiyah 4 sendiri terkait 7 aset yang dimiliki di sekolah kami, sama seperti tadi pemetaannya ya. Jadi ada yang pertama modal manusia. Nah, modal manusia ini siapa saja yang terkait di dalamnya? Yang pertama yaitu pengawas yang ahli di bidang pendidikan, kemudian ada kepala sekolah yang berkompeten, guru-guru yang cakap, di sini cakap intelektual dan IT juga, kemudian ada tenaga kependidikan yang handal, murid-murid yang berkarakter dan berprestasi, juga ada wali murid yang sangat kolaboratif, dan tentunya masyarakat sekitar yang sangat peduli terhadap sekolah. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial ini terdiri dari KKG tentunya, kemudian ada komite sekolah dan komunitas praktisi. Terkait modal fisik, yang pertama gedung sekolah, kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium komputer, kemudian ada perpustakaan, kantin, tempat ibadah, juga toilet. Selain itu juga ada saluran pembuangan, sistem air, jalan, jalur komunikasi, kemudian sarana pendukung pembelajaran, alat peraga, pendidikan, alat kesenian. Jadi kami memiliki beberapa alat kesenian baik tradisional maupun modern seperti itu. Jadi ada angklung, kemudian ada drum band di sekolah kami. Aset yang keempat yaitu lingkungan alam. Lingkungan sekolah yang bersih, asri, juga tenang karena sekolah kami terletak di bukan di pinggir jalan raya, jadi memang agak masuk, jadinya lingkungan di sekolah kami lumayan tertib dan tenang seperti itu. Dari segi finansial, aset finansial, karena kami adalah sekolah yang di bawah yayasan, kepemimpinan yayasan, jadi ada dana yayasan, kemudian juga dana BOS, SPP siswa, kemudian sumbangan, ada juga sponsor. Kadang kita bekerja sama ya dengan pihak sponsor luar, kemudian ada juga biaya sewa kantin, kemudian ada bazar juga karena kami juga sering mengadakan bazar. Kemudian sudah seperti itu yang dari segi finansial. Kemudian dari segi politik, kita bekerja sama dengan pihak kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit. Kemudian ada juga kita bekerja sama dengan komunitas agama ya dari tingkat kecamatan dan sampai dengan nasional karena kita Muhammadiyah. Jadi ada semacam jenjang tingkat dari kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Kemudian kita juga bekerja sama dengan dinas pendidikan tentunya karena kita berada di bawah naungan dinas pendidikan. Selain itu juga kita bekerja sama dengan PLN, PDAM, Telkom, Polri, BNN, dan BPBD. Selanjutnya yang terakhir yaitu aset agama dan budaya. Kita di sekolah kita sering mengadakan kegiatan perayaan peringatan hari besar keagamaan seperti itu. Jadi setiap ada hari-hari
keagamaan kita memperingatinya. Kemudian kita juga mengadakan festival kreativitas budaya. Jadi biasanya masing-masing kelas itu kita berikan kesempatan untuk menunjukkan kreativitas masing-masing. Kemudian juga kita selalu melibatkan tokoh-tokoh agama di sekolah kita. Misalkan ada acara apa gitu yang terkait keagamaan, pasti kita mengundang tokoh-tokoh agama seperti itu. Nah, demikian 7 aset dari sekolah kami, yaitu SD Muhammadiyah 4 Denpasar, kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih. Baik Bu, terima atas kasih. kesempatannya untuk berbagi. Terima kasih berbagi praktek baiknya. Jadi Bapak Ibu kalau Tiang berpikir banyak hal yang bisa Tiang petik dari berbagi pengalamannya dari SD Muhammadiyah 4, misalnya bagaimana menggali sumber-sumber finansial. Jadi ternyata dari SD Muhammadiyah 4 sumber finansialnya tidak hanya berasal dari sumbangan pemerintah dan SPP, tapi ternyata banyak hal yang banyak ide kreatif yang dimunculkan oleh rekan-rekan guru-guru di sana. Jadi membuat basar, kemudian dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin cukup dua rekan guru yang berbagi terkait dengan hasil pemetaan. Nah, Bapak Ibu guru yang lain, Tiang mohonkan untuk tetap melanjutkan pemetaan aset ini. Jadi mari kita bersama-sama berpikir apa yang ada di sekolah bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan modal untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi mari kita bersama-sama berpikir melihat sesuatu dari sisi yang positif. Jadi sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Budi, di satu sisi sungai yang ada di lingkungan sekolahnya kalau dilihat sering menimbulkan banjir. Kemudian di sisi lain, jika kita melihat dari sisi positif, maka lingkungan sungai tersebut bisa kita jadikan sebagai modal untuk melaksanakan pembelajaran terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, demikian diskusi kita kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata Tiang yang kurang berkenan. Waktu Tiang kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Demikian tadi kegiatan praktek bersama yang dipandu oleh Bapak Dewo. Untuk Bapak Dewo kami ucapkan terima kasih. Dan untuk para peserta, sebelum kita lanjut ke penyajian kedua, saya infokan kembali untuk batas pengiriman tugas mengenai pemetaan aset, saya diberikan batas waktu, yaitu setelah kegiatan KKG ini berakhir. Langsung saja kita lanjutkan ke penyaji yang kedua.